tulis bukan data-data material, tapi periwayatan lisan yang bersifat mutawatir itu. Tanya kalau pengen tahu mutawatir apa enggak sama ahli qiraat, bagaimana Quran sampai kepada kita secara mutawatir, supaya Anda keluar dari ruangan ini gak ragu lagi. Ini Quran ini beneran firman Tuhan, dan dia beneran sama dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang meragukan, saya akan berikan contoh dan bagaimana cara menjawabnya. Lihat, saya nggak mengarang-arang ya. Coba lanjut set nomor 5, Mas. Dari Az-Zarqani, sebenarnya ini banyak kutipan semacam di buku Ulumul Quran, cuma saya hanya mengutip 1-2 aja. Innal mu'awwal alaihi fil Qur'anil Karim innama huwa talaqi. Talaqi itu penerimaan langsung. Sandaran utama dalam Al-Quran itu penerimaan langsung. Makanya, lihat adik sekalian, lihat tulisan alif lam mim dengan alam taro, sama kan? Alam sama-sama alam kan? Kenapa? Sama-sama alif, sama-sama lam, sama-sama mim, betul nggak? Kenapa yang satu dibacanya alif lam mim, tapi yang satu lagi dibacanya alam? Kenapa? Karena sandaran Quran bukan data tertulis, tapi periwayatan lisan. Guru kita ngomongnya begitu, beliau nerimanya dari fulan juga begitu, fulan dari fulan begitu, sampai Nabi mengajarkannya begitu. Tapi kan ada yang baca Quran, wadduhi wal laili idza sajid, pakai imalah. Ya Nabi juga mengajarkan itu imalah. Kira-kira yang beragam itu Nabi yang ngajarin sama sahabat. Itu sahabat mengajarkan ke sahabat yang lain, sahabat yang lain mengajarkan ke sahabat yang lain, kepada tabiin, sampai kita sekarang gitu loh. Logikanya begitu. Apakah itu data historis? Nah, ada nanti tuh orientalis yang mengatakan periwayatan lisan itu bukan data historis. Oke? Gimana cara menjawab? Saya akan jawab nanti. Apa saya jawab sekarang dulu sebelum saya lupa? Ya, saya lupa karena banyak ini yang mau dibahas. Lihat, kalau ada orang mengatakan sejarah periwayatan lisan bukan data historis, saya mau nanya sebentar. Anda melihat tulisan, melihat lisan maupun tulisan sama-sama muat informasi kan? Iya dong. Coba sekarang deh, tadi contoh selingkuh tadi itu orang semuanya ngomong pakai lisan bahwa pacar Anda selingkuh. Tiba-tiba ada WhatsApp tertulis, pacar kamu gak selingkuh loh, dia cuma main doang. Katakanlah ada 3 WhatsApp data tertulis nih, data tertulis 3 data tertulis mengatakan pacar Anda tidak selingkuh, tapi 30 orang mengatakan pacar Anda selingkuh. Saya mau nanya, di sini hanya karena dia tertulis atau menerima orang banyak ini, informasi banyak ini? Mana yang lebih meyakinkan maksud saya? Jadi informasi sejarah tidak diterima karena dia tertulis atau tidak tertulis. Dia diterima kalau informasinya valid. Terlepas apakah tertulis atau tidak tertulis, kalau dia valid, apalagi disampaikan sama orang banyak, itu sah jadi informasi sejarah. Jadi andaikan di para nabi terdahulu namanya Ibrahim, Musa, Isa, Idris, Syuaib, dan nabi-nabi yang lain, gak ada kuburannya, gak ada data arkeologisnya, kenapa kita percaya dan kita memastikan keberadaannya secara historis? Karena itu disampaikan sama orang banyak. Dari zaman ke zaman ada manusia namanya Ibrahim gitu loh. Ya gak usah nyari-nyari mana bukti arkeologisnya, ya gak usah. Karena pengetahuan kita tidak hanya terlahir dari sesuatu yang bersifat materi. Sandaran sejarah itu tidak selamanya berupa tulisan. Dan harus dicatat, sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sepakat nggak Mas Ega? Sesuatu yang tidak, jadi andai kata nggak ada data tertulisnya, yang sejaman, ya sobat gitu loh. Nah yang sejaman lagi rame nih, ya kan? Lagi rame kan? Emang kenapa kalau nggak ada sejaman? Kalau emang ditulis sama orang setelahnya terima informasi dari yang sebelumnya, dan itu periwayatannya jelas, sobat gitu loh. Saya akan paparkan nanti bukti dari salah seorang filsuf Mesir bahwa metode yang saya tadi sampaikan bahwa riwayat itu sah dijadikan data historis itu adalah kesimpulan disepakati oleh ilmuwan sejarawan itu sendiri. Histori itu ada gitu dan bisa valid, tergantung bagaimana cara kita membuktikan kesahihannya aja. Ya kalau orang banyak, terbukti banyak dari masa ke masa bisa diragukan tuh. Itu satu lagi, ini pakar ahli ilmu qiraat. Jadi saya ingin buktikan bahwa orientalis ketika mengaji Quran secara kajian-kajian tertulis itu keliru secara metodologi ilmiah karena Quran sandarannya bukan data tertulis. Inna li'atimad fi naqlil Quran ala hifdzil qulub. Sandaran dalam meriwayatkan Quran itu adalah hafalan yang terpatri di dalam hati, bukan tulisan atau manuskrip. Wassudur dan dada. La ala hifdzil masahif wal kutub. Bukan atas apa yang tertera dalam mushaf ataupun teks-teks tertulis kitab. Ya, wahad lihat ini penting supaya orang muslim sadar nih, ada punya kitab suci yang istimewa yang Allah berikan kepada kitab suci manapun di dunia ini.
wa hadhihi asyrafu khisisatin minallahi ta'ala li hadhil ummah. Ini adalah kemuliaan yang paling mulia yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena ini agama akan berlaku sepanjang zaman. Kalau ada orang ragu, ini Quran dari Tuhan apa bukan sih? Bisa dijawab. Tervalidasi keotentikannya. Oke? Nah, berapa jumlah? Lihat, saya akan sekarang mengutip salah seorang pakar ahli ilmu qiraat, Muhammad Hasan Jabbar, seorang sarjana di Mesir. Saya selanjutnya, supaya tahu berapa jumlah sahabat yang gini. Sahabat itu jumlahnya ratusan ribu. Adik-adik sekalian, sahabat Nabi ratusan ribu. Kebayang gak itu? Ya tentu nggak semuanya baca Quran, tapi kan dengan jumlah 100 ribuan lebih itu. Ibnu Hajar dalam Isobah itu mendaftar sekitar 11-12 ribu kira-kira begitu ya. Yang nama-namanya itu, yang biografinya ada ya. Para ulama lain, Ibnu Athir dan lain-lain juga sama mengkaji biografi para sahabat. Berapa jumlah sahabat yang benar-benar hafal Quran? Jadi maksudnya ngaji langsung sama Nabi sampai khatam. Ada namanya istilah iqra wal arad. Iqra itu artinya Nabi membacakan Quran. Arad itu artinya sahabat yang dibacakan Quran kepadanya oleh Nabi itu membacakan ulang. Kayak ngaji gitu loh, paham nggak? Maaf ini adik-adik. Jadi Nabi mengajarkan, saya nggak nanya ke sini, maaf. Nabi membacakan, sahabat itu menerima, kemudian membacakan ulang. Nah itu ada berapa jumlah sahabat yang kayak begitu? Al-Dhahabi menulis ada 7 orang sahabat. Nah si Muhammad Hasan Jabbar setelah melakukan penelitian ternyata nggak cuma 7, tapi ada 13. Kok dikit banget dari ratusan ribu itu? Karena memang Quran itu kan berangsur-angsur turunnya. Untuk memastikan ini sahabat beneran ngaji sama Nabi apa enggak, itu kan susah. Nah ini bentuk kehati-hatian ulama, nggak sembarangan. Coba kalau kita pengen nafsu doang gitu kan, sahabat cuma ratusan ribu nih, bayangkan ada ratusan ribu yang hafal Quran.